Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukung channel kita terus ya. Kisah Nabi Nuh dan Bahtera Raksasa. Nabi Nuh hidup di masa ketika manusia telah menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Mereka tidak lagi menyembah Allah, melainkan menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Pada mulanya, pembuatan patung itu semata-mata bertujuan menghormati individu saleh bernama Wat dan Suwa. Namun, seiring berjalannya waktu, keturunan kaum Nuh perlahan mulai meyakini bahwa patung tersebut layak untuk disembah. Kaum Nabi Nuh tersesat karena salah menilai dan memahami patung tersebut. Padahal sebenarnya patung itu hanyalah simbol orang-orang saleh yang mewarisi misi Nabi Idris untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah seorang yang jujur, sabar, dan penuh kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Nuh sebagai rasul untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang lurus. Selama 5 abad sejak diutus menjadi nabi, Nabi Nuh alaihissalam dengan gigih menyampaikan dakwah kepada umatnya, terutama kepada keluarganya yang terjerumus dalam perbuatan zalim dan kesesatan. Meskipun demikian, beliau hanya mampu mengumpulkan 70 hingga 80 orang pengikut, yang mayoritas terdiri dari orang-orang biasa. Kaum Nuh yang terdiri dari individu terhormat kaya raya merasa tidak nyaman berada dekat dengan pengikut Nabi Nuh yang miskin. Mereka menganggap bahwa derajat dan status mereka tidak sejajar. Bahkan menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh sehingga tidak mungkin untuk mengikutinya. Kaum Nabi Nuh merendahkan dan mencela Nabi Nuh beserta pengikutnya yang hidup dalam kemiskinan. Penolakan dan penghinaan terus berlanjut, bukan hanya dari kaumnya sendiri, tetapi juga dari anggota keluarganya. Istri dan putra Nabi Nuh, Kan'an, dengan tegas menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, mereka juga mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kaum tersebut tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa Nabi Nuh alaihissalam hanyalah seorang manusia biasa. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah berbohong. Mereka merendahkan Nabi Nuh alaihissalam dan bahkan berusaha mengusirnya. Salah satu pemimpin yang zalim di antara kaum Nuh kemudian mengungkapkan keinginannya menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam dengan tulus dan ikhlas, serta berjanji akan mentaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi dengan syarat jika Nabi Nuh alaihissalam setuju dengan untuk mengusir para pengikutnya yang telah taat. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan tegas menolak persyaratan ini karena ia tidak ingin meninggalkan umatnya. Setelah mendengar jawaban Nabi Nuh,
para pemimpin yang zalim merasa marah dan memutuskan untuk menantangnya. Mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam untuk segera membawa azab kepada mereka sebagai bukti bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Nabi Nuh merasa kebingungan dalam menghadapi permintaan para pemimpin yang zalim tersebut. Oleh karena itu, beliau meminta untuk menyerahkan dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Nabi Nuh berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghukum kaum yang durhaka tersebut. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun sebuah bahtera yang luar biasa besar dan kuat. Bahtera tersebut mampu menampung para pengikut yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menerima petunjuk dan perintah, Nabi Nuh alaihissalam dan kaum yang taat segera membangun bahtera. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 40 tahun. Pada saat proses pembuatan bahtera, kesabaran Nabi Nuh alaihissalam terus diuji oleh kaum yang zalim melalui cemoohan dan hinaan yang terus-menerus dilakukan. Meskipun kaum Nuh yang jahat menganggap bahwa usaha membuat bahtera itu tidak berguna dan hanya dilakukan oleh orang gila, mereka meremehkan pentingnya membangun bahtera di puncak bukit gurun yang tandus, di mana bahkan banjir dan hujan pun tidak pernah turun. Namun, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya terus gigih membangun bahtera tanpa mempedulikan ejekan dari kaumnya. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat. Tingkat yang pertama dirancang khusus untuk hewan-hewan. Tingkat yang kedua dirancang untuk pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Di mana itu semua dilakukan karena agar semua penumpang dan isinya tetap aman dan selamat saat Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada kaum Nuh yang durhaka. Di mana bagian atas desain bahtera dilapisi dengan penutup kayu dalam upaya menahan derasnya air banjir yang akan memusnahkan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinding bahtera dibuat sekuat mungkin. Setelah puluhan tahun bahtera selesai dibangun, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa semua orang yang beriman beserta sepasang dari setiap jenis hewan di dalam kapal. Ketika azab tiba, hujan deras turun tanpa henti dan air memancar dari bumi. Air pun meluap hingga menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Kaum yang tidak beriman, termasuk istri dan salah satu putra Nabi Nuh, Kan'an, tenggelam dengan banjir tersebut. Nabi Nuh alaihissalam sempat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan putranya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ia termasuk orang yang ingkar. Setelah bumi dibersihkan dari kaum yang zalim, banjir pun surut dan kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitulah cerita kisah Nabi Nuh dan bahtera raksasa. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah Nabi Nuh mengajarkan bahwa keimanan, kesabaran, tawakal, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci keberhasilan hidup. Sebaliknya, kesombongan, pembangkangan, dan ketidakberimanan akan membawa kehancuran.